Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Pada chapter sebelumnya berakhir saat Zovan meninggalkan Humayr dan Yor, lalu berbincang dengan 4 kurcaci dan ia pun menyimpulkan beberapa hal. Lalu Zovan pun bergumam, berani-beraninya sekelompok bocah yang baru saja mempelajari jalan iblis mengusik atau mengganggu nenek moyang mereka. Dan kita kembali lagi ke dalam hutan. Terlihat Humayr, Yor, dan beberapa orang lainnya. Tentu saja mereka tengah membahas sosok orang yang direkrut secara langsung oleh Xie Wuye. Humayr menjelaskan bahwa tidak ada yang istimewa darinya, hanya anak-anak biasa yang berada di ranah Tianshuan level 6. Ia juga nampak naif, bahkan lebih naif dari Yor. Nah, seperti yang dijelaskan oleh 4 kurcaci, persaingan di dalam sekte itu sangat ketat. Apalagi mereka adalah penganut jalur iblis. Jadi mereka akan langsung mewaspadai seseorang yang mungkin bisa mengusik mereka di masa depan. Lalu seseorang bertanya, jadi apa yang harus mereka lakukan? Dan Humayr pun menjelaskan, mari kita tunggu di manakah anak baru itu ditempatkan. Apakah sebagai murid dalam, murid luar, atau yang lainnya? Setelah mendapatkan informasi tersebut, barulah kita ambil tindakan selanjutnya. Oh ya, di sini mereka menganggap jika Zovan adalah anak haram dari petinggi sekte, walaupun ada juga beberapa yang menganggap jika ia adalah anak haram dari pimpinan sekte. Kembali lagi ke Zovan dan 4 kurcaci, mereka berniat untuk menemui pimpinan sekte Xie Wuye, tapi malahan mereka bertemu dengan Penatuayo. 4 kurcaci mengutarakan tujuan mereka dan Penatuayo dengan santai pun menjawab, oh, jadi kau adalah murid baru yang direkrut oleh pimpinan sekte. Zovan pun menunduk dan memperkenalkan dirinya. Penatuayo kembali berkata, jika begitu, atas perintah pimpinan sekte, kau akan ditempatkan pada kantor tenaga kerja, yang artinya Zovan akan menjadi murid pekerja. Tentu saja itu adalah info yang mengejutkan. Di dalam hati Zovan nampak sangat kesal. Apa? Seseorang yang menjadi pelayan terbaik di Tianyu menjadi seorang buruh? Untuk apa Xie Wuye repot-repot menarikku jika hanya ditempatkan sebagai buruh? Zovan tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Xie Wuye, tapi tentunya ia nampak sangat kesal. Begitu juga dengan 4 kurcaci. Mereka memprotes apa yang dikatakan oleh Penatuayo. Intinya Zovan tidak layak menjadi tenaga kerja. Ia seharusnya menjadi elit, bahkan penatua ataupun yang mulia. Tapi keputusan sudah bulat. Pada akhirnya semua orang hanya bisa menerimanya. Di luar aula ternyata Humayr dengan beberapa orang tengah menguping. Alangkah leganya mereka tak kala mereka mendengar jika Zovan ditempatkan di tenaga pekerja. Nah, satu-satunya yang mereka khawatirkan dari Zovan adalah mereka takut jika Zovan akan mengganggu mereka untuk bisa mengikuti kompetisi naga ganda. Dan saat Zovan dilemparkan ke tenaga pekerja, tentu saja mereka menjadi tenang. Tapi pertanyaannya, untuk apa Xie Wuye bersusah payah menariknya jika hanya dilemparkan ke tempat tenaga kerja? Beberapa kesimpulan dibuat. Pertama, untuk bisa memasuki sekte, seseorang harus diuji oleh 2 sosok penting. Pertama, pimpinan sekte. Kedua, yang mulia. Nampaknya yang mulia tidak menyetujui apa yang diinginkan oleh Xie Wuye. Oleh sebab itulah ia dilemparkan ke tempat tenaga kerja. Humayr nampak senang, itu artinya Zovan tidak akan pernah bisa mengganggu mereka dan mungkin akan mati di sana. Tapi seseorang tidak setuju. Mungkin saja itu hanyalah sebagai bentuk pengalihan. Zovan ditempatkan di sana agar orang-orang tidak bisa mengganggunya dan Zovan bisa berlatih sehingga naik ke posisi elit ataupun penatua. Tapi walau begitu tidak masalah. Kompetisi naga ganda sudah semakin dekat, yang artinya Zovan tidak akan bisa menghalangi mereka. Jadi mereka tidak perlu repot-repot lagi untuk mengawasi Zovan. Di sisi lain, 4 kurcaci masih sangat kesal dengan keputusan yang dibuat oleh pimpinan sekte. Lalu Zovan pun bertanya, sebenarnya apa itu tempat tenaga kerja? 4 kurcaci pun menjelaskan jika itu adalah tempat pembuangan.
bagi murid-murid yang tidak berguna dan juga melanggar. Bisa dibilang mereka adalah tungku ataupun bahan bakar bagi murid dalam. Intinya itu adalah tempat yang sangat busuk. Saat 4 kurcaci mengacau saja, untung mereka tidak dilemparkan ke sana, melainkan dikurung di Gunung Thunder Swamp. Yang terpenting, tempat tenaga kerja adalah yang terburuk. Jika seseorang dilemparkan ke sana, maka sulit bagi mereka untuk keluar. Di sisi lainnya, Penatua Yo pun mulai melapor bahwa ia telah menyuruh Zovan untuk pergi ke tempat tenaga kerja. Nah, ternyata di sini Xie Wuye lah yang tidak puas. Ia pun berkata, "Yang mulia, apakah ini tidak berlebihan? Ia adalah satu-satunya harapan bagi kita untuk bisa memenangkan kompetisi naga ganda. Tapi Anda malah menempatkannya di tempat seperti itu. Apakah ini bukanlah perbuatan yang sia-sia?" Nah, ternyata yang menempatkan Zovan di sana itu bukan Xie Wuye, melainkan Yang Mulia. Ia berkata, "Xie Wuye, aku tahu ambisimu sangat besar, tapi menempatkan seseorang di ranah Tianshuan level 6 ke dalam pasukan elit, bukankah itu terlalu berlebihan? Aku tidak bisa melakukannya." Nah, di sini Xie Wuye sebenarnya masih tidak terima, apalagi Zovan sudah ia rekrut dengan susah payah. Kemunculannya ia yakin bisa menaklukkan kompetisi naga ganda. Melihat Xie Wuye yang sangat tertarik dengan Zovan, lalu Yang Mulia pun bertanya kepada ajudannya, yaitu ketidakkekalan 5. Bagaimana Zovan menurut mereka? Karena ketidakkekalan 5 merupakan sosok ataupun kelompok yang membantu Zovan saat berperang dengan Quan Rong ataupun sekte pengendali binatang. Penatua Shi pun menjelaskan bahwa Zovan adalah sosok yang licik, penuh tipu daya, dan juga ambisius. Saat melawan 3 penatua dari sekte pengendali binatang, salah satu dari mereka telah kehilangan tubuh. Dan saat aku menginterogasinya, Zovanlah yang melakukan hal tersebut. Pernyataan tersebut membuat terkejut Yang Mulia. Apa? Apakah ia benar-benar merupakan ahli Tianshuan tingkat 6? Bagaimana bisa ia menghancurkan tubuh ahli ranah eternal? Ya, walaupun dijelaskan saat itu mereka lengah, tapi itu adalah prestasi yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, Penatua Shi juga bertanya, apakah Yang Mulia mengingat 4 kurcaci yang kita kurung di pegunungan Thunder Swamp? Keempatnya adalah sosok yang sangat sulit diatur, tapi kali ini mereka berada di sisi Zovan dan sangat patuh terhadapnya. Ia memiliki jiwa pemimpin yang tinggi. Mendengarkan beberapa penjelasan, Yang Mulia nampak sangat tertarik. Lalu ia pun bergumam, "Sepertinya aku harus mengujinya secara langsung." Kembali ke Zovan, ditemani 4 kurcaci. Pada akhirnya ia pun tiba di kantor tenaga kerja. Melihatnya saja sudah bisa disimpulkan bahwa itu adalah tempat sampah sesungguhnya. Lebih kumuh daripada tempat tinggal Zovan sebelumnya saat berada di Huayu Building. Dan salah satu dari 4 kurcaci pun berteriak, "Apakah ada orang di dalam? Cepat keluar!" Dan saat itulah seorang pria tua menunjukkan dirinya. Namanya adalah Yuan Xinggung, berusia ratusan tahun, dan kala itu ia berada di ranah penempaan tulang tingkat 6. Spoiler aja ya, jadi penatua Yuan Xinggung ini sebenarnya adalah Yang Mulia di sekte Demonic Skip. Ia juga yang mengirim Zovan ke tempat tenaga kerja. Bisa dibilang ia hanya berpura-pura menjadi sosok yang lemah, padahal merupakan sosok yang paling kuat di sekte Demonic Scheme. Tentu saja tujuannya adalah untuk menguji Zovan, tapi masih lama ya sampai identitas aslinya terungkap. Pak Tua Yuan ini sangat ramah. Ia menyambut 4 kurcaci dengan sangat baik, lalu bertanya apa tujuan mereka datang ke kantor tenaga kerja. Awalnya Pak Tua Yuan mengira jika semua orang dikirim ke sana untuk bekerja sebagai tenaga pekerja, tapi tidak. 4 kurcaci menjelaskan bahwa mereka adalah pahlawan yang juga merupakan eksekutif dan tujuannya adalah untuk mengantar Zovan. Mereka juga masih bingung kenapa Zovan ditempatkan di sana. Mungkin itu adalah salah satu strategi dari pimpinan sekte
Dan karena penasaran, mereka juga berniat untuk mencari tahu alasan tersebut. Tapi yang pastinya 4 kurcaci meminta agar Pak Tua Yuan menjaganya. Walaupun mungkin Zovan tidak akan lama di sana, dan Pak Tua Yuan pun menerima saran juga permintaan tersebut. 4 kurcaci pun meninggalkan semua orang. Nah, di sini Zovan langsung kagum dengan Penatua Yuan karena selama perbincangan sebelumnya nampak sekali jika wawasan Pak Tua Yuan sangatlah luas. Oleh sebab itulah Zovan memutuskan untuk memanggilnya Penatua Yuan. Awalnya Pak Tua Yuan sedikit canggung karena ia hanyalah ahli tahap penempaan tulang, tidak cocok dipanggil penatua. Tapi Zovan menjelaskan bahwa bukan hanya kemampuan atau kultivasi yang bisa dinilai dari seseorang, tapi pengetahuan juga. Zovan pun berniat untuk berbincang tentang Dao ataupun jalan iblis dengan Pak Tua Yuan. Tidak hanya itu, Zovan juga memberikannya hadiah, yaitu sebuah pil surgawi tingkat 10. Itu adalah hal yang mengejutkan. Pil tingkat 10 adalah pil yang sangat mujarab. Pak Tua Yuan menjelaskan bahwa ia pernah melihatnya sekali saat bekerja dengan seorang alkemis, tapi bisa melihatnya kembali adalah sebuah kebahagiaan. Awalnya Pak Tua Yuan agak menolak karena itu adalah harta yang berharga. Tapi Zovan berkata, tidak masalah, aku masih memiliki banyak. Itu adalah pernyataan yang mengejutkan. Pak Tua Yuan bertanya, oh, jika Tuan Muda Zhou memiliki banyak benda mujarab ini, sebenarnya dari mana asal Tuan berada? Dan kenapa Tuan memasuki sekte Demonic Scheme? Ia hanya bisa tertunduk sambil menggelengkan kepala. Tapi di dalam hati Pak Tua Yuan ini nampak sangat senang. Hanya dengan memberikan pil tingkat 9, ia bisa mendapatkan pil tingkat 10. Yang dimaksud adalah saat Zovan menerima pil tingkat 9 dari Shewuye. Tapi kali ini ia malah mendapatkan pil tingkat 10 secara cuma-cuma dari Zovan. Nah, di tengah-tengah perbincangan tersebut terdengarlah suara lainnya. Ia berkata, tolong, kakak perempuan Cui terluka. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari Magic Emperor. Tentu saja ceritanya mungkin bisa lebih jauh ataupun lebih pendek daripada versi yang Mimin kisahkan. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.